Oke, baik, selamat datang di landing page training, di mana Anda akan belajar step by step bagaimana cara membangun landing page yang powerful untuk bisnis Anda, sehingga nanti ketika ada pengunjung yang datang ke landing page Anda akan terkonversi sesuai dengan keinginan Anda, seperti Anda ingin jualan ataupun Anda ingin mendapatkan database customer. Dan di video-video ke depan saya akan rilis beberapa video, dan jika pun Anda mengalami kesulitan silakan Anda menghubungi saya atau Anda bergabung ke grup. Nanti Anda akan mendapatkan semua solusi dari pertanyaannya Anda. Oke, saya sudah tidak sabar lagi untuk membantu Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita akan membuat landing page, saya akan menjelaskan kepada Anda apa sih landing page tersebut dan bagaimana Anda bisa membuatnya. Oke, jadi banyak yang bertanya di luar sana bahwa landing page itu apa, dan apa, misalnya ada yang menyebutkan sales page dan sebagainya. Maka sebenarnya landing page ini bisa seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya landing page. Nah, landing page ini bagian dari atau terbagi dari, ya, bisa sales page. Oke, saya taruh di bawah aja ya. Oke, sales page. Kemudian ada order page, dan kemudian bisa konfirmasi page, dan yang terakhir bisa juga dengan download page, ya. Jadi banyak sekali yang bisa Anda gunakan. Jadi sebenarnya landing page ini adalah induk dari semua page-page yang ada di website. Contoh lebih konkretnya atau lebih mudahnya seperti ini. Olahraga. Nah, olahraga kan macam-macam. Yang pertama bisa misal ya tenis, kemudian bisa sepak bola, oke ya, kemudian volley misal, ya, kemudian bisa dengan sepak bola, tenis, renang misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi landing page ini bisa dikategorikan atau bisa dikatakan bahwa olahraganya, jadi induk dari page-page-nya. Ya, jadi kalau misalnya disebutkan landing page kamu apa, nah ini banyak menu teman-teman, atau banyak bisa dikategorikan banyak halnya ya. Misal sales page, order page, konfirmasi page, dan download page. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya disebutkan sales page itu bagian dari landing page. Kemudian bisa kalau misalnya order page itu juga bagian dari landing page, dan misalnya konfirmasi page itu juga bagian dari landing page. Jadi kalau landing itu, kalau bahasa Indonesia itu mendarat, page itu halaman. Jadi halaman apa yang digunakan untuk mendaratkan atau mendatangkan pengunjung dari internet. Nah, seperti itu. Nah, di ke depan saya akan demokan gimana cara membuat sales page, order page, konfirmasi page, dan download page, sehingga nanti Anda bisa membuat halaman tersebut menjadi sistem penjualan Anda. Oke, silakan akses video selanjutnya. Oke, untuk membuat landing page, maka sebelum kita membuat landing page, maka Anda harus mempunyai hosting dan domain. Ya, jadi untuk membuat landing page maka harus Anda mempunyai hosting dan domain. Oke, landing page. Oke, jadi Anda harus punya satu domain, dan yang kedua adalah hosting. Oke. Domain, apa itu domain? Domain adalah alamat website Anda, teman-teman, ya. Jadi alamat website, misalnya www nama Anda, www nama bisnis Anda. Nah, seperti itu. Jadi domain itu adalah alamat website Anda. Nah, apa kalau hosting? Hosting adalah tempat penyimpanannya. Jadi tempat penyimpanannya. Misalnya Anda punya video atau ebook atau template, ya, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda tidak punya penyimpanannya, maka Anda akan kerepotan bagaimana cara men-setup atau cara membuat landing page tersebut. Nah, untuk itulah mau tidak mau Anda harus punya domain dan hosting. Domain adalah alamat website dan hosting adalah tempat penyimpanannya. Nah, kalau untuk domain ini satu nama itu pemiliknya satu, jadi nggak bisa namanya dua, ya. Misalnya www nama Anda,
Kemudian tiba-tiba ada yang make nama www nama Anda, itu nggak bisa. Jadi domain itu satu untuk di dunia itu hanya satu. Kemudian kalau hosting bisa untuk banyak domain. Ini tergantung paket yang Anda akan order. Nah, untuk membuat landing page ini ya, maka kita butuh hosting dan domain, dan untuk menggunakan atau mendapatkan hosting dan domain maka kita harus menyewa sistem domain dan hosting di perusahaan penyedia hosting dan domain. Kalau misalnya Anda tidak nyewa bisa, artinya Anda harus memiliki sendiri yang terkoneksi internet, dan itu sangat-sangat ya saya pikir sangat merepotkan, dan kemudian juga pasti costnya juga mahal. Nah, untuk itulah lebih baik Anda menyewa hosting dan domain di perusahaan penyedia hosting dan domain, di mana nanti saya akan infokan, saya akan berikan beberapa perusahaan yang bisa menjadi rekomendasi Anda untuk bisa menyewa hosting dan domain. Oke, di video selanjutnya saya akan lihatkan beberapa perusahaan yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk Anda menggunakan hosting dan domain. Oke, baik, kita lanjut. Nah, setelah teman-teman menggunakan atau memilih ya, maka selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengordernya. Nah, contohnya saya menggunakan Ego Hoster. Caranya ada klik pilih sekarang. Oke, kemudian silakan pilih mau yang mana. Ada paket bayi, paket pelajar, paket personal, dan bisnis. Oke, saya akan coba dengan paket personal. Oke, di sini. Kemudian Anda akan diminta domainnya. Oke, nah contoh ya, yang ini saya pilih 1 tahun misal. Kemudian untuk domain baru saya pilih ya. Nah contoh ya, contoh misalnya Anda mengetikkan ini. Oke, kemudian klik cek domain. Nah, kalau misalnya ada tanda silang ya, atau domain tidak tersedia, nah contoh seperti ini, mohon maaf domain tidak tersedia, artinya Anda nggak bisa pakai domain ini. Oke, gimana solusinya? Yaitu pilih yang lain. Oke, saya coba yang lain ya, misalnya produk Indonesia 2020. Oke, klik di sini, cek domain, kita cek lagi, dan kita lihat. Oke, ada ya, nih produk Indonesia 2020, durasi 1 tahun dan saya dapat gratis. Oke, kemudian klik tambahkan ke chart ya, atau ke halaman order. Kemudian setelah ditambahkan, nanti Anda akan mendapatkan tagihan untuk hostingnya. Kemudian Anda juga akan punya domainnya. Oke, kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya ini ada menu-menu tambahan ya, fitur tambahan, auto install, keamanan SSL, perlindungan privasi WHOIS ya. Oke, kosongkan aja ya kalau teman-teman nggak mau pakai. Nah, kemudian Anda bisa pilih transfer manual atau pembayaran otomatis. Contohnya saya transfer manual. Dan kemudian kalau nggak punya akun, teman-teman bisa buat ya, silahkan dibuat. Emailnya apa, passwordnya apa, ya nama lengkap, nama perusahaan ya. Kemudian alamat, kota, kode pos, dan sebagainya. Nah, lalu setelah seperti itu ya, nanti ada muncul baru. Kemudian Anda bisa buat order sekarang ya, check out sekarang. Nah ini ya, jadi akan muncul terbaru ya. Nah sini check out sekarang. Oke, seperti itu. Lalu setelah check out, maka Anda bisa mulai membuat akunnya ya, dan Anda nanti aktif, dan baru nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat WordPress ya.